Sahabat Nadi yang terkasih, jumpa lagi dalam edukasi rohani dalam minggu ini. Seringkali kita mendengar kata syahadat, syahadat pendek maupun syahadat panjang, kredo, pengakuan iman rasuli, 12 pasal rasuli. Apa saja yang menjadi syahadat iman dalam gereja Katolik? Apa perbedaan antara syahadat panjang dan syahadat pendek? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi bagian dalam edukasi rohani pada minggu ini. Yang lazim disebut syahadat pendek secara resmi bernama syahadat para rasul. Ini tidak berarti bahwa para rasullah yang menulis syahadat ini, meskipun Santo Ambrosius mengatakan demikian. Bahkan ada dongeng dari zaman itu bahwa masing-masing rasul menyumbangkan satu kalimat, sehingga akhirnya syahadat terdiri dari 12 pernyataan. Yang benar, teks sebagaimana sekarang baru berasal dari abad ke-8 sekitar tahun 710 sampai 724. Tetapi ada rumusan yang hampir sama berasal dari periode yang lebih awal, mulai abad keempat, dan pasti terdapat teks-teks yang lebih kuno lagi. Bahkan syahadat semula tidak ditulis karena merupakan rahasia orang Kristen. Sebelum pembaptisan, syahadat secara resmi diberikan oleh uskup, lalu harus dihafalkan. Maka kemungkinan besar syahadat berasal dari liturgi, khususnya dari liturgi baptis. Dalam konteks itu, syahadat tentu juga dipakai sebagai bagian dari katekese atau pengajaran iman kepada mereka yang akan dibaptis. Dari abad ketiga ada kesaksian yang merumuskan syahadat dalam bentuk pertanyaan. Orang yang akan dibaptis ditanya, "Percayakah engkau akan Allah Bapa yang Maha Kuasa?" Lalu ia menjawab, "Ya," dan kemudian ditenggelamkan ke dalam air. Begitu juga dengan bagian lain syahadat, sampai 3 kali ia dimasukkan ke dalam air. Sejak abad keempat terdapat banyak naskah, baik di gereja barat maupun di gereja timur. Tetapi teks yang paling awal tidak diketahui dan tidak jelas tempat asalnya. Namun, karena teks syahadat ditemukan di tempat yang begitu berbeda-beda, para ahli berpendapat bahwa teks asli berasal dari abad kedua atau ketiga dan kemudian tersebar kemana-mana. Jadi teks itu berkembang dalam jemaat-jemaat lokal dan kemudian tersebar di seluruh gereja. Nama resmi untuk syahadat panjang adalah syahadat Nisea Konstantinopel. Artinya syahadat yang diresmikan pada Konsili Konstantinopel pertama tahun 381, yang di samping beberapa perubahan yang lain menambahkan bagian terakhir syahadat itu, yakni kata-kata sesudah Roh Kudus pada syahadat yang diresmikan pada Konsili Nisea tahun 325. Sebetulnya tidak seluruhnya jelas apakah syahadat ini dirumuskan kembali pada Konsili Konstantinopel pertama atau sudah ada sebelumnya. Bagaimanapun juga, Konsili Kalsedon tahun 451 mempergunakan syahadat ini sebagai dasar pembicaraannya. Juga di gereja barat syahadat ini diterima dan sejak tahun 589 dipakai dalam liturgi. Perbedaan pokok antara syahadat pendek dan syahadat panjang ialah bahwa syahadat pendek berasal dari liturgi baptis dan digunakan dalam liturgi baptis. Sedangkan syahadat panjang dirumuskan guna membela ajaran gereja terhadap ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran bid'ah. Syahadat juga disebut 12 pasal iman rasuli, sebab
mengandung 12 pokok iman yang menjadi keyakinan gereja. Yang pertama, aku percaya akan Allah Bapa. Yang kedua, percaya akan Yesus Kristus Putra Tunggal Tuhan kita. Yang ketiga, percaya akan Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Yang keempat, Yesus yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang kelima, percaya akan Yesus yang turun ke tempat penantian tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Yang keenam, percaya akan Yesus yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan yang ketujuh, percaya akan Yesus yang akan mengadili orang hidup dan mati. Yang kedelapan, percaya akan Roh Kudus. 9, percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. 10, percaya akan pengampunan dosa. Yang ke-11, percaya akan kebangkitan badan. Dan yang ke-12, percaya akan kehidupan yang kekal. Demikianlah edukasi rohani kita pada minggu ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.